Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta senantiasa diberikan kecukupan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang hilangnya seorang pemuda di perkebunan kopi. Konon, perkebunan kopi itu sangatlah angker. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Satu kisah, cerita tentang kejadian yang membuat rasa trauma akan kegelapan. Dari balik bayangan malam, rumor tentang angkernya perkebunan kopi yang menjadi cerita turun-temurun di suatu desa. Dan bagi kalian yang kebetulan tahu tentang letak perkebunan kopi, tolong dirahasiakan ya. Biarkan cerita kecilku ini yang akan menguak sedikit tentang angkernya perkebunan kopi di salah satu kota di Jawa Timur. 14 November 2010, Jawa Timur. Namaku Nisa, gadis asli Jawa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di kota Yogyakarta. Tragedi perkebunan kopi ini terjadi kala aku mendapatkan kabar dari Mas Deva bahwa nenek kami meninggal dunia. Wanita tua yang dulunya selalu sabar dalam mengurus aku hingga dewasa. Nenek tinggal bersama Mas Deva dan istrinya Mbak Fitri. Dek, udah sampai mana? Mas tunggu di terminal ya? Tanya Mas Deva melalui sambungan telepon. Enggak usah mas, ngerepotin nanti, lagian aku diantar Fadil kok. Kataku menjawab Mas Deva dari seberang telepon. Loh, kamu bawa teman pulang? Tanya Mas Deva kembali dengan nada suara kurang senang. Nanti disambung lagi ya mas, aku lagi di jalan. Assalamualaikum. Segera aku putus sambungan telepon saat itu. Jika tidak, Mas Deva berbicara semakin panjang dan lebar. Sebetulnya bukan tanpa alasan, Mas Deva enggan menerima tamu dari luar daerah. Dahulu ada mitos yang selalu dipercaya sampai saat ini. Jika seseorang datang berkunjung ke desa tempat asalku, kebanyakan dari mereka akan menghilang. Banyak kabar burung yang kudengar jika mereka yang hilang dibawa oleh Nyai Seruni. Tentang siapa Nyai Seruni, aku juga tidak tahu. Namun dulu, saat aku kecil, nenekku pernah berkata, jika Nyai Seruni adalah penguasa kegelapan di daerah kami. Dari zaman dahulu sampai sekarang, orang-orang yang tetap percaya dengan mitos tersebut selalu hati-hati dalam bertindak. Banyak yang bilang jika wujud Nyai Seruni, seorang wanita berparas cantik jelita, dengan baju adat Jawa yang melekat di tubuhnya. Ada juga yang bilang bahwa sebenarnya Nyai Seruni ingon sang pemilik tanah. Tetapi jauh dari rumor tersebut, desaku sangat asri dan tentram. Tentunya jauh dari tindak kriminal. Sama sekali tidak pernah terjadi kasus pencurian ataupun bencana alam di desa. Sementara Mas Deva sendiri, ia adalah sosok kakak laki-laki yang kupunya saat ini. Setelah ayah dan ibuku meninggal, ia menggantikan tugas ayah sebagai tulang punggung keluarga. Bahkan aku bisa sampai di bangku kuliah saat ini berkat keringatnya. Mas Deva bekerja di kantor kebun kopi. Saat aku bertanya tentang siapa pemilik kebun kopi, Mas Deva hanya tersenyum. Lantas berkata, nanti juga kamu tahu. Singkat cerita, aku dan Fadil sudah sampai di desa L. Setelah Fadil memarkirkan mobilnya di sebelah kiri rumah, nampak banyak para pelayat yang sedang berkerumun di depan rumah. Nisa, suara Mbak Fitri yang berlari ke arahku. Ketika wanita ayu dengan kerudung kuning itu mendekat, ia langsung memelukku sambil menumpahkan tangisannya. Sudah mbak, ndak apa-apa, kataku menenangkan Mbak Fitri.
Bukan Mbak Fitri saja yang merasa kehilangan saat itu. Banyak para pelayat menundukkan kepala atas kepergian nenek saat itu. Hanya menunggu kedatanganku saja, maka jenazah nenek akan diberangkatkan ke pemakaman umum di desa. Pak Kades nampak berbincang dengan Mas Deva. Raut wajah mereka nampak sedih. Pak Mudin juga sudah hadir saat itu. Berkali-kali aku menjabat tangan para ibu-ibu yang melayat sambil berkata padaku jika mereka turut berbelasungkawa. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi tanah yang semula kering. Seolah langit juga sedang bersedih atas meninggalnya nenek. Nenekku bukan orang besar dan terkenal seperti layaknya gubernur atau wali kota. Tetapi kata Mas Deva, nenek punya hubungan khusus dengan sang pemilik tanah kebun kopi. Rombongan yang mengantarkan nenek ke peristirahatan terakhirnya mulai berjalan pelan. Andai kalian tahu saat itu, para pemuda dan orang tua di desa berjalan berduyun-duyun hanya untuk mengantarkan seorang nenek yang meninggal di usia tuanya. Sungguh pemandangan yang mengharukan saat itu. Jalanan yang ramai oleh kendaraan saat itu lenggang, seolah mereka sedang memberikan penghormatan terakhir pada nenek. Aku berjalan di belakang Mas Deva yang sedang memikul tanduk keranda mayat. Ada satu pemandangan yang aneh di situ. Mas Deva nampak menundukkan kepalanya, memberi hormat ke arah sedan hitam yang berhenti di pinggir jalan. Dari balik jendela kaca mobil yang terbuka setengah, nampak seorang gadis dengan kacamata hitam tersenyum tipis, juga melakukan hal yang sama pada Mas Deva. Di dalam mobil ada 4 orang. Seketika 3 di antaranya keluar dari mobil, lalu berdiri membungkuk perlahan ke arah keranda yang ditutupi kain hijau. Menyisakan seorang gadis berkacamata tadi. Ia hanya memperhatikan kami dari balik kaca mobil. Rombongan terus berjalan menuju pemakaman. Gerimis masih setia menemani pemakaman nenek sampai selesai. Tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata perasaanku saat itu. Sedih, tentu saja. Nenek adalah satu-satunya orang yang berjasa dalam hidupku. Sore harinya, setelah pemakaman nenek, kami sekeluarga berbincang santai, termasuk Fadel yang saat ini nampak lelah. Mas Deva beberapa kali menasihati aku jika seharusnya aku tidak membawa teman saat pulang. Saat itu status Fadel adalah pacarku, namun aku belum berani jujur pada Mas Deva. Hingga pada malam hari saat kejadian naas itu terjadi, aku kehilangan Fadel. Mau dicari kemana lagi Nisa? Anaknya ngotot katanya, mau cari angin segar, mumpung di daerah pedesaan. Padahal Mas sudah melarangnya untuk pergi jauh-jauh, kata Mas Deva malam itu. Saat aku menyuruhnya untuk mencari keberadaan Fadel, karena sedari sore Fadel belum kembali. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sudah, nanti kalau sampai jam 9 Fadel belum kembali, kita minta bantuan Pak RT sama Pak Awing untuk mencari Fadel, kata Mbak Fitri menengahi kami berdua. Perasaan semakin was-was dengan hati ketar-ketir, tidak karuan malam itu. Aku berharap jika Fadel baik-baik saja di luar sana. Hingga pukul 10 malam, Fadel belum juga kembali. Perasaan semakin tidak menentu, menunggu ataukah pergi untuk mencarinya. Mas Deva keluar, ia langsung menuju ke rumah Pak Awing, kemudian ke rumah Pak RT. Mengabarkan bahwa Fadel belum juga kembali sampai larut malam saat itu. Namun yang terjadi justru kata makian Pak Awing pada Mas Deva. Sudah berapa kali aku peringatkan, jangan bawa orang luar yang tidak ada hubungan darah kemari tanpa izin dari sepemilik tanah, Dev, kata Pak Awing dengan nada tinggi. Berkali-kali Mas Deva meminta maaf atas keteledoran yang tidak ia lakukan. Beberapa orang sudah berkumpul di depan rumah malam itu. Mbak Fitri terus memelukku sambil menenangkan. Henti-hentinya aku panjatkan doa kepada Robku agar Fadel segera ditemukan malam itu. Pak RT mulai menggerakkan pemuda desa yang tahu seluk-beluk desa
guna mencari keberadaan Fadel malam itu. Memek wajah khawatir bercampur panik terpasang di muka para orang yang datang ke rumah malam itu. Mas Deva punya kelebihan yang tidak semua orang miliki. Ia bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Tetapi karena Mas Deva menghargai Pak Awing yang lebih tua, maka segala urusan diserahkan pada Pak Awing. Dev, kamu coba bantu terawang. Semoga saja pemuda itu belum memasuki kebun kopi. Pinta Pak Awing dengan mimik wajah harap-harap cemas. Satu hal yang aku tahu, jika seseorang tanpa izin sang pemilik tanah memasuki kebun kopi, maka orang tersebut tidak akan keluar dengan kondisi hidup. Atau jika beruntung, orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan gila. Lebih parahnya lagi, jenazahnya tidak akan pernah ditemukan. Berbeda dengan orang yang memang bekerja di kebun kopi, mereka sudah diberi izin sampai mati untuk keluar masuk kebun kopi. Tentu saja mereka yang bekerja hanya orang-orang yang berhati putih. Malam semakin larut, begitu juga dengan rasa penyesalanku dengan mengizinkan Fadel yang memaksa untuk mengikuti aku pulang. Fadel memang keras kepala. Dia takut terjadi sesuatu pada diriku dalam perjalanan. Makanya ia bersikeras untuk mengantarkanku pulang ke desa. Pak RT dan Mas Nawi sudah bergegas guna mencari keberadaan Fadel. Beberapa pemuda berdatangan menawarkan bantuan untuk mencari Fadel malam itu. Sampai-sampai Bapak Kepala Desa juga datang malam itu. Mereka beramai-ramai mencari keberadaan Fadel. Suara takbir bergema menemani perjalanan para pemuda kampung yang mencari hilangnya Fadel. Badanku terasa lemas, air mata terus bercucuran keluar kala pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Hingga pagi hari pun keberadaan Fadel masih misterius. Mas, tolong, dicari lagi toh. Rengekku pada Mas Deva kala itu. Kakak laki-laki yang menjadi tumpuan harapanku satu-satunya saat itu. Jika tidak kepadanya, maka pada siapa lagi aku harus memaksa orang untuk terus mencari keberadaan Fadel. Mau dicari kemana lagi kalau sudah masuk ke perkebunan kopi? Jawab Mas Deva dengan nada sedihnya. Ini yang Mas takutkan kalau kamu pulang bawa temen, Nis. Ya dicari ke perkebunan kopi lah, Mas. Sautku asal. Padahal saat itu aku tidak tahu betapa angkernya kebun kopi di desa. Kebun kopi itu luasnya ratusan hektar. Kamu mau mencari sampai beberapa tahun? Jawab Mas Deva sambil memandang ke arah perkebunan kopi yang jauh dari rumah kami. Dari mana Mas Deva tahu jika Fadel sudah memasuki kebun kopi? Tanyaku lirih. Tadi malam Mas sudah terawang dan hasilnya sama seperti yang Pak Awing lakukan, Nis. Teman kamu itu sudah memasuki perkebunan kopi milik keluarga Ramlan. Jelas Mas Deva dengan wajah sendu. Kita minta bantuan sama pemilik tanah tersebut saja, Mas. Saut Mbak Fitri dengan wajah polosnya. Gak gampang, Dik. Ini masalah perjanjian dan kita sudah melarangnya. Jawab Mas Deva sambil memandang wajah istrinya. Dan lagi, mau ditaruh di mana muka suamimu ini nantinya? Padahal terakhir keluarga itu sudah mempercayakan produksi dan kantor kebun kopi padaku. Aku malu, Dek. Lanjut Mas Deva tanpa mempedulikan perasaanku. Mas Deva mewanti-wanti aku untuk tidak mencoba memasuki kebun kopi guna mencari Fadel. Perasaanku kalut campur aduk tak karuan. Ada semacam dorongan yang sangat kuat untuk mencari ke dalam kebun kopi. Setelah Mas Deva berangkat kerja dan Mbak Fitri sibuk di dapur, dorongan untuk memasuki kebun kopi sangat besar saat itu. Bahkan peringatan Mas Deva tidak kuindahkan saat itu. Diam-diam aku keluar rumah tanpa sepengetahuan Mbak Fitri. Ku ingat-ingat kembali jalan menuju kebun kopi yang letaknya memang agak jauh dari rumah. Setelah berjalan cukup jauh, terlihat plakat peringatan. Peringatan bagi warga dan penduduk sekitar desa dilarang memasuki area kebun kopi tanpa seizin pemilik kebun.
Hanya tinggal beberapa langkah, aku sudah memasuki kebun kopi. Namun keraguan datang terlalu cepat. Langkah terhenti sejenak. Kuniati langkahku dengan doa, lalu mengucapkan izin dalam hati untuk mencari Fadel. Memang, dari luar kebun kopi itu terlihat seperti kebanyakan kebun kopi pada umumnya. Dengan suasana yang amat sepi, serta angin yang sepoi-sepoi meniup dedaunan, membuat nyaliku menciut seketika. Jika bukan karena Fadel, mungkin saat itu aku tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam kebun kopi. Perlahan ku mantapkan hati di setiap langkah. Ku tata ulang hatiku yang tadinya sempat goyah. Karena Mas Deva pernah berkata, jangan pernah goyah, selalu mantapkan hati pada Sang Kuasa dan selalu mintalah perlindungan darinya. Bibirku terus mengucapkan kalimat tasbih mengiringi langkah kaki yang semakin dalam memasuki kebun kopi. Sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang berbincang dan bercanda dengan rekannya. Batinku berkata, mungkin itu suara orang yang sedang bekerja di perkebunan kopi saat itu. Semakin lama nada suara mereka berubah menjadi suara gelak tawa. Aku ingat betul kata nenek, jika di dalam hutan atau gunung atau bahkan di dalam kebun kopi tempatku saat ini berada, tidak boleh berteriak, karena bisa mengundang suara yang mirip dengan orang yang kita cari. Semakin dalam aku menyusuri jalan setapak memasuki perkebunan kopi. Entah sudah berapa jalan yang semakin bertambah banyak cabangnya, hingga membuatku lupa sudah memilih jalan yang mana. Di dalam perkebunan yang semakin gelap, karena cahaya sinar matahari tidak dapat menembus rimbunnya pohon kopi yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Sayup-sayup ku dengar suara orang yang sedang memanggil namaku. Nisa! Suara itu terdengar jauh, namun sangat jelas. Berulang kali suara itu terus memanggil namaku. Sebenarnya saat itu aku sudah merasakan jika banyak pasang mata yang sedang mengawasi kehadiran diriku. Ingin seolah-olah acuh, namun batin semakin lama semakin terasa tertekan oleh keadaan. Padahal saat itu suasananya amat sangat sepi. Hanya dahan-dahan pohon kopi yang bergoyang-goyang akibat terpaan angin. Sesaat perasaanku semakin bertambah waspada, seolah seseorang sedang mengintai dari balik rimbunnya pohon kopi. Detak jantung sudah tidak karuan kala itu. Sekujur tubuhku secara cepat dijalari oleh perasaan takut yang teramat takut. Seolah suasana yang sunyi itu menyimpan sesuatu yang sangat menyeramkan. Langkah terhenti sejenak, kuedarkan pandangan ke sekeliling, dari samping kanan, kiri, hingga belakang. Tidak kujumpai seseorang pun di sana. Namun keringat semakin bertambah banyak keluar dari pori-pori kulit, hingga aku terjatuh oleh sentuhan tangan dingin di lengan sebelah kanan. Hampir saja aku berteriak karena kaget bercampur rasa takut. Saat kulihat ke arah belakang, di sana ada seorang nenek yang memakai baju seperti pekerja kebun. Di titik ini, yang awalnya aku sempat berharap untuk mendapatkan pertolongan, malah dibuat semakin tersesat lebih dalam di perkebunan kopi. Dok, mari mampir dulu ke gubuknya nenek. Minum dahulu juga tidak apa-apa. Begitu kata si nenek dengan keranjang kopi di punggungnya. Karena merasa lelah dan letih, kuputuskan untuk mengikuti si nenek yang belum ku ketahui namanya itu. Perjalanan menuju ke gubuk si nenek terasa amat panjang dan jauh. Kaki jenjangku tidak kuasa mengikuti langkah kaki renta seorang nenek yang berjalan membungkuk dengan keranjang kopi di punggungnya. Dari belakang mataku mengamati caping gunung dan keranjang kopi yang tidak ada isinya tersebut. Terlalu aneh pikirku jika nenek itu adalah pemetik kopi. Seharusnya siang hari keranjangnya sudah penuh dengan biji-biji kopi. Nek, masih jauh? Tanyaku karena saat itu kaki terasa amat berat untuk melangkah. Dan
Betapa terkejutnya aku saat itu. Sesaat kemudian si nenek menghentikan langkah kakinya. Kemudian ia melepas caping gunung yang dikenakan. Rambut putih panjang langsung menjuntai sampai ke tanah. Perasaan semakin was-was oleh keadaan. Ketakutan kembali datang pada diriku. Kemudian secara cepat si nenek menoleh ke belakang, tepatnya ke arahku. Muka hitam yang tidak bisa kujelaskan bagaimana bentuknya, karena yang kulihat adalah bentuk abstrak wajah seorang nenek. Letak kedua bola mata yang tidak pada tempatnya, lalu hidung yang hanya menyisakan kerangka tulang tanpa daging, serta bibir yang tersenyum menampakkan gigi-gigi hitam yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari satu tangan. Allahu Akbar! Teriakku seketika karena kaget, syok dengan keadaan yang menimpa diriku. Langkah kaki yang mulai berlari menjauh meski tidak kuperintahkan. Panik akan sosok nenek yang tadinya terlihat seperti pegawai kebun kopi, yang ternyata adalah makhluk penunggu perkebunan kopi. Kaki semakin jauh melangkah. Saat itu aku seolah buta arah seketika. Ingin kembali ke jalan yang kulalui tadi saat masuk. Namun yang terlihat justru semakin banyaknya cabang jalan setapak yang biasa dilalui oleh pemetik kopi. Seandainya saja saat itu aku bisa melihat matahari, mungkin aku akan tahu arah mata angin. Jangankan matahari, sinarnya saja tidak bisa menembus rimbunnya pohon kopi. Seandainya bisa aku gambarkan dengan kata-kata, mungkin suasana di dalam perkebunan kopi saat itu seperti udara semakin lama semakin terasa berbeda. Tekanan udara yang juga semakin menurun, menambah rasa ketakutan dalam diriku semakin terpupuk kuat. Seolah sedang berlari di tengah hutan dengan keheningan. Semakin jauh kaki melangkah, tak tentu arah serta tujuan. Kabut tipis mulai bermunculan, bahkan hutan atau kebun yang biasanya dihiasi oleh suara serangga saat itu tidak terdengar sama sekali. Kaki berhenti sejenak karena letih. Suasana yang tadinya masih terlihat jelas dengan rimbunnya pepohonan berganti dengan kegelapan yang datang terlalu cepat. Tenggorokan terasa kering serta keringat yang semakin banyak bermunculan. Di saat itu aku sadar telah mengajukan peringatan Mas Deva yang mewanti-wanti aku untuk tidak pernah memasuki perkebunan kopi. Terdengar suara wanita yang sedang menangis pelan. Suaranya lirih, amat lirih, membuat aku harus menajamkan pendengaran untuk suara tangisan tersebut. Kadang suara tangisan lirih itu seperti di sebelah kiri, kadang di kanan, dan juga di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, memastikan siapa pemilik suara tangisan tersebut, tangisannya terdengar dari arah depan suara itu, terus berpindah-pindah, tidak tentu asalnya, membuat perasaan takut semakin bertambah parah. Lalu kedua mataku menangkap sosok perempuan yang berdiri di samping pohon dengan posisi memunggungi diriku yang berada di belakangnya. Baju putih panjang yang ia kenakan nampak kotor oleh lumpur. Dari sosok wanita berambut panjang sampai ke tanah tersebut tercium aroma bau busuk. Yang tadinya aku berniat untuk kembali berjalan meski tidak tahu arah atau kemana harus pergi. Langkah tertahan karena sosok perempuan yang kebanyakan disebut kuntilanak tersebut berada di depanku. Jaraknya memang tidak terlalu dekat, hanya selisih 2 pohon saja. Tetapi dapat kulihat dengan sangat-sangat jelas kedua punggungnya bergerak, menandakan sosok kuntilanak tersebut sedang sesegukan. Perasaanku mulai merasakan ancaman kembali. Perlahan kaki mulai berjalan mundur secara pelan-pelan, karena tidak ingin menimbulkan suara berisik, agar sosok kuntilanak tersebut tidak menyadari kehadiran diriku. Sialnya, baru 3 langkah mundur, kaki sebelah kiri menginjak ranting kering, hingga menimbulkan suara pelan tapi terdengar jelas.
Saat itu posisi kepalaku masih menatap punggung sosok kuntilanak yang sesekali mengangkat kedua bahunya ke atas secara pelan tersebut. Karena suara yang aku timbulkan jelas terdengar, maka sosok kuntilanak itu secara pelan menghadap ke arahku. Jantung terasa ingin meloncat dari tempatnya, terkejut oleh pemandangan yang belum pernah aku lihat. Mataku nanar melihat ke arah sosok kuntilanak yang sudah menghadap padaku. Dengan bagian lehernya yang penuh darah, terlihat luka sayat yang sangat lebar pada lehernya, dan darah yang keluar dari luka di lehernya sampai ke bagian bawah dada sosok kuntilanak tersebut. Telapak tangan secara refleks menutup mulutku sendiri atas pemandangan mengerikan yang terlihat saat itu. Rasa takutku semakin ditekan dengan sosok kuntilanak yang kulihat. Tidak ada yang bisa kulakukan selain lari saat itu. Lari dengan rasa ketakutan yang amat besar dalam diri tidaklah mudah. Berkali-kali aku jatuh bangun karena suara tawa cekikikan dari sosok kuntilanak yang sedang terbang mengejarku, membuat nyaliku semakin menciut. Belum sampai di situ, ketika kegelapan mulai menelan cahaya dan yang terlihat hanya pekatnya malam, semua makhluk beraneka ragam dan bentuk yang berbeda-beda mulai muncul dari kegelapan. Seandainya aku punya pilihan saat itu, mungkin yang akan aku ambil adalah mati saat itu juga. Karena yang kulihat di dalam perkebunan kopi saat itu bukanlah sekedar hantu, tetapi iblis. Iblis yang bisa memakan jiwa makhluk hidup lainnya. Indera penglihatan sudah tidak berfungsi karena yang kulihat hanya kegelapan. Satu sentuhan tangan dingin kurasakan menyentuh punggung. Saat itu aku tidak berani menoleh ke arah belakang. Karena perasaan berkata jika di belakang punggungku saat itu telah berdiri sosok yang menyeramkan. Detak jantung tak karuan dengan cucuran keringat dingin yang terus keluar dari diriku. Sesaat kemudian sentuhan tangan dingin tersebut mulai bertambah menjadi 2, 3, kemudian semakin banyak tangan-tangan yang sedang memegang tubuhku. Secara cepat berubah menjadi ratusan tangan yang sedang menyentuh seluruh badan, hingga aku jatuh dengan posisi telentang. Karena genggaman tangan-tangan dingin tersebut seolah menghentikan langkah kaki. Tidak ada suara tangisan keras dari mulutku, karena salah satu dari ratusan tangan yang tidak ku ketahui pemiliknya tengah membekap mulutku. Jiwa ingin memberontak karena jamahan tangan-tangan itu seolah sedang mempermainkan tubuhku. Namun badan seolah tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ratusan tangan yang tengah menahan kedua tangan dan kaki. Tidak ada juga yang mendengar suara jeritan hati saat itu. Sempat aku berpikir mungkin saat itu adalah hari ajalku. Sosok makhluk tinggi besar dengan seluruh badan dipenuhi oleh bulu-bulu lebat berjalan seperti seekor monyet ke arahku. Tangan-tangan yang tadinya tengah mengoyak seluruh bagian tubuh mulai menghilang. Sebelum makhluk dengan kedua mata merah tersebut mendekat, terdengar suara desis ular di sekitarku. Juga terdengar suara daun-daun kering yang berserakan karena dilewati sesuatu yang tidak ku tahu. Karena malam penglihatan benar-benar terbatas. Dek, jantung serasa berhenti berdetak saat itu juga. Bayangan akan lidah bercabang yang sedang menjilati pipi kiri terasa lembek, serta mengeluarkan lendir berbau busuk yang menempel di pipi. Belum hilang rasa terkejut yang kurasakan dengan lidah yang kuyakini milik ular. Dalam kepasrahan karena tubuhku sudah tidak menyisakan tenaga lagi, kedua kakiku dililit oleh ekor ular. Karena yang kurasakan adalah daging lentur yang panjang saat itu. Apalagi jika bukan ular, pikirku. Tubuhku diseret cepat menjauh dari sosok makhluk yang menyerupai bentuk moyat besar tersebut. Atau lebih tepatnya, gorila, karena badan tinggi besar penuh bulu.
Semakin jauh tubuhku diseret ke dalam kegelapan di tengah perkebunan kopi. Sosok ular dengan bagian atas menyerupai setengah bagian manusia. Isi dalam pikiranku saat itu, ya, itulah akhir hidupku. Kulit terasa perih oleh sayatan rumput-rumput liar yang dilalui oleh sosok ular dengan kepala manusia itu. Saking lamanya tubuhku diseret, semakin sakit juga rasa perih yang kurasakan. Entah makhluk yang tengah menyeret diriku itu lari dari kejaran siapa. Yang pasti setelah itu tubuhku terlempar. Antara hidup dan mati, tubuhku benar-benar sudah tidak bisa digerakkan. Yang terjadi saat itu setelah terlempar lalu jatuh dengan posisi tengkurap di tanah. Baru ku alami kejadian yang membuat diriku ingin mati saat itu juga. Di saat itulah aku sadar jika mereka memang ada. Dengan mata terpejam, ku persiapkan diri jika nyawaku akan dicabut saat itu juga. Juga ku pasrahkan diriku pada Tuhan Yang Maha Esa. Sejenak aku berpikir, jadi seperti inilah cara meninggalnya diriku. Ucapku lirih bergumam. Ternyata di saat sakit yang teramat sangat ku rasakan, nyawaku belum juga dicabut. Apa jangan-jangan aku sudah mati sejak tadi? Banyak rumor yang kudengar tentang jiwa orang yang tersesat di dalam perkebunan kopi itu. Kemudian terdengar suara gamelan dari arah jauh. Nenek pernah bilang, jika terdengar suara gamelan dan sumbernya dari kebun kopi, maka di sana sedang diadakan acara atau ritual. Dengan posisi masih tengkurap karena badan sudah tidak berdaya lagi, kulihat di kejauhan, letaknya di atas bukit, nampak banyak lampu-lampu menyala. Bisa jadi di sana terdapat suatu desa dari bangsa jin yang mendiami tanah kebun kopi. Mas Deva sendiri juga pernah bercerita jika yang tinggal di dalam perkebunan kopi bukan hanya satu atau dua makhluk yang menguasai tempat perkebunan kopi tersebut, tetapi ada ratusan makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan lisan. Juga di tengah perkebunan kopi terdapat suatu telaga dengan air sangat jernih. Konon di telaga itu juga bersemayam sosok siluman buaya putih. Apapun usaha yang kulakukan, semuanya sia-sia belaka. Tubuhku belum juga bisa digerakkan. Lalu banyak orang yang datang secara tiba-tiba, entah dari mana asalnya. Kesemua orang itu berjalan melewati diriku begitu saja, seolah mereka tidak melihat kehadiran diriku saat itu. Ditambah lagi wajah mereka semua pucat tanpa aliran darah. Dengan pandangan mata kosong, mereka berjalan pelan menyeret kaki menuju ke arah suara gamelan yang masih berbunyi dari asalnya, dari arah cahaya di atas bukit. Satu persatu terus kuamati wajah-wajah orang yang terus berjalan kontai ke arah gemerlap cahaya. Mereka terus berdatangan seolah tiada habisnya, dan suara gamelan tersebut seolah menyihir mereka semua untuk datang ke tempat yang berada di atas bukit tersebut. Hingga satu wajah yang sangat familiar lewat di sebelahku. Sosok pemuda yang dulunya berbadan tegap dan gagah, saat itu berjalan terseok-seok seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melewatiku sebelumnya. Dialah Fadel. Tangisanku pecah saat suara dari mulutku tidak mengeluarkan suara ketika aku memanggilnya. Ingin kuhentikan niatnya yang berjalan ke arah atas bukit. Namun aku tidak bisa menghentikan Fadel saat itu. Tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali, hingga Fadel juga turut menghilang dalam kegelapan bersama ribuan orang yang bersamanya. Sepasang kaki terlihat berhenti di depanku. Mata sudah mulai berat, bahkan hembusan nafas semakin melemah. Awalnya aku berpikir itulah akhir dari hidupku, namun tubuhku terasa sedang diangkat oleh seseorang. Tepukan pelan di pipi sebelah kiri membangunkan diriku. Kudapati saat itu aku sedang bersandar di pohon kopi. Sedangkan di depanku saat itu sudah muncul sosok gadis yang umurnya hampir sebaya denganku. "Kamu sudah sadar?"
Tanyanya sambil menyunggingkan senyuman. Kadang kita harus diberi pelajaran berat dahulu agar cerah. Begitu juga denganmu. Kamu tidak sadar akan bahaya besar yang sedang mengintai dirimu dari balik kegelapan. Gadis berambut pendek sebau itu berkata dengan nada serius yang ditujukan padaku. Setelah itu dia berdiri memunggungi diriku. Aku beri satu saran, urungkan niatmu untuk mencari temanmu. Karena tidak ada keberuntungan dua kali. Temanmu itu sudah mati. Dia sudah bersama Jigorogo, makhluk milik kegelapan yang menelan jiwa manusia. Lanjutnya tanpa menoleh padaku. Hening, tidak ada percakapan atau suara jawaban dari mulutku saat itu. Hatiku benar-benar hancur, tak kalah mendengar Fadel sudah meninggal. Hanya suara tangisanku yang terdengar. Separuh ingatanmu sudah kuhapus. Sengaja aku sisakan sedikit agar kau bisa belajar dari kesalahan yang tidak seharusnya kau lakukan. Suaranya tenang, namun membuat hatiku menjerit keras saat itu. Kehidupan akan terus berjalan meski kau kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup, dan itulah pahitnya kehidupan. Setelah berkata seperti itu, ia mulai melangkah menjauh dariku. Tunggu mbak, kataku menghentikan langkah kakinya. Namaku Elena Rajita Ramlan. Katakan itu pada kakakmu jika ia bertanya. Jawaban terakhir yang kudengar sebelum ia menghilang. Kemudian pada waktu pagi hari, tepatnya saat para pekerja kebun kopi mulai memasuki lahan, seseorang yang kebetulan mengenali diriku langsung membantu untuk keluar dari kebun kopi. Saat itu aku linglung, pandangan mataku kosong. Bahkan semua orang yang mendengar berita tentang diriku yang memasuki perkebunan kopi heran. Pasalnya hanya hitungan jari orang yang keluar dari kebun kopi dalam keadaan hidup, kecuali mereka yang sudah diberi izin sebagai pekerja perkebunan kopi. Beberapa hari kemudian, saat kesehatan badanku mulai pulih, ada satu luka luar yang tidak bisa hilang. Itu adalah luka pada pipi kananku. Aku tidak peduli dengan bekas luka luar, tetapi luka dalam hati masih membekas dan tidak akan pernah sembuh. Mas Deva nampak lega dengan tubuhku yang berangsur-angsur pulih secara cepat. Namun saat aku bertanya tentang nama Elena Rajita Ramlan, ia nampak kaget. Dari penjelasan Mas Deva, aku dan Mbak Fitri tahu sedikit tentang keluarga pemilik tanah perkebunan kopi. Salah satu keluarga misterius yang tidak pernah menampakkan diri ke permukaan. Meski bukan penerus sah tanah perkebunan kopi, Elena diberikan kuasa penuh atas tanah tersebut oleh keturunan terakhir keluarga Ramlan. Orang Jawa tahu ada turun-temurun, hanya mereka yang sejenis kelamin laki-laki lah yang berhak menyandang nama keluarga seutuhnya. Sedangkan Elena terlahir dari ibu yang menyandang gelar nama Ramlan, jadi dia tidak dituakan dalam keadaan terah besar. Ada banyak nama yang disebutkan oleh Mas Deva, dan yang membuatku penasaran adalah nama kedua anak terakhir keluarga Ramlan. Beberapa minggu kemudian, keluarga Fadel datang lalu meminta pertanggungjawaban pada pemilik tanah kebun kopi. Kata Mas Deva, mereka marah dan menuntut kompensasi dengan nominal yang sangat tinggi. Nominal tersebut tidak sebanding dengan biaya kecelakaan. Kalian tahu apa yang dikatakan Elena di hadapan keluarga Fadel saat itu? Jadi sebesar itu harga yang harus kami bayar untuk satu keluarga. Setelah biaya kompensasi diberikan, mereka nampak tersenyum penuh kepuasan. Tetapi saat dalam perjalanan pulang menuju rumah, mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang. Kita memang tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput. Begitu juga dengan yang terjadi padaku. Seluruh keluarga Fadel yang menaiki satu mobil itu meninggal semua. Ambil hikmah dari sebuah cerita dan jangan pernah kita tinggalkan kewajiban pada Sang Pencipta agar kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin.
Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.